Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Hadirin kerabat da'i dan da'iyah dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa bawa oleh-olehnya. Perkenalkan, nama saya Sinta, salam kenal untuk semuanya. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Kemuliaan Nuzulul Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk kehidupan kita. Sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah, sebagai penerang untuk kehidupan kita. Imam Syafi'i juga mengatakan, Al-Quran adalah petunjuk. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan adalah hujah dan rahmat. Karena ternyata saudaraku, seseorang yang dekat dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi pribadi yang mulia. Ternyata siapapun dan apapun yang dekat dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Bulan yang mana bulan tersebut menjadi bulan pertama diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Seorang manusia yang diberikannya wahyu berupa Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu berupa Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Namun hadirin, sangat disayangkan sekali realita yang terjadi di zaman sekarang ini. Dari mulai anak-anak, remaja, bahkan orang tua, bukannya dekat dengan Al-Quran, tetapi lebih asik dengan handphone. Betul. Katanya supaya terlihat keren, harus main IG-an, FB-an, TikTok-an, bahkan sambil joget-jogetan. Ketika lagi galau, langsung bikin caption. Ternyata semuanya tak sesuai dengan harapan. Ia yang kuidamkan kini telah pergi meninggalkan. Bukannya menambah ketenangan apalagi kemuliaan, tetapi malah mendapatkan kesengsaraan karena komenan netizen dijadikan pedoman. Astagfirullah. Oleh karena itu hadirin, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk kehidupan kita, yaitu dengan menghadirkan kedekatan yang lebih intens dengan Al-Quran dan interaksi yang lebih banyak dengan Al-Quran. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Jawabannya saya singkat menjadi 5M. M yang pertama yaitu mendengarkan Al-Quran. Dalam beberapa keterangan, Rasulullah sering meminta para sahabat untuk melantunkan ayat suci Al-Quran, kemudian Rasulullah mendengarkannya. Lembutkan hati kita,
Hidupkan telinga kita dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. M yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penyelamat bagi para pembacanya. Masya Allah. M yang ketiga yaitu memahami Al-Quran. Kalau kita memahami Al-Quran, berarti bukan hanya sekedar teks bahasa Arabnya saja yang kita baca, tetapi kita juga memahami dan mendalami isi yang kita baca. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa kalau kita mendalami dan memahami Al-Quran, maka kita akan bertemu dengan hukum-hukum tertentu, seperti hukum halal dan haram, dan nasihat yang penuh hikmah lainnya. Lalu yang keempat yaitu menghafalkan Al-Quran. Orang yang menghafalkan Al-Quran, maka hidupnya akan terjaga. Al-Quran yang menjaganya. Hafalannya aja dijaga, apalagi kamu, betul? Karena ternyata saudaraku, seorang anak yang bisa menghafalkan Al-Quran, maka ia akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Dan M yang kelima yaitu mengamalkan Al-Quran. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, hajat Allah kabulkan. Bukan hanya sekedar harapan, dunia akhirat Allah berikan, asal ada niatan, pasti ada jalan. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan yang saya sampaikan ialah, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk kehidupan kita. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan hidup di dunia, begitu pun nanti kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Beli ketupat buat sarapan, pesen teh manis buat minumnya. Semoga peserta nomor 48 Allah takdirkan juaranya. Wallahu muwafiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.